Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Pasha Islami dari kelas K dengan NIM 220 30 10 389. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan seputar tugas UAS praktikum jaringan komputer yang sudah saya kerjakan pada aplikasi Cisco. Ada beberapa ketentuan dari soal UAS praktikum jaringan komputer, yaitu buat topologi seperti gambar di atas, lakukan pengalamatan dengan network yang berbeda pada setiap ruangan. Silakan atur pengalamatan sesuai kebutuhan. Pengalamatan gunakan kelas C dan B. Lakukan konfigurasi pengalamatan ruangan A secara statis, ruangan B dan C secara dinamis. Uji masing-masing setiap PC dengan mengirimkan paket data atau ping ke PC yang berbeda. Untuk tugasnya sendiri sudah saya kerjakan di sini. Yang pertama-tama di soal diharuskan untuk membuat topologi yang sama dengan seperti soal. Di sini saya yang pertama yaitu ruangan kantor cabang, yang kedua ruangan server, dan yang ketiga adalah ruangan kantor pusat. Ada tiga router yang saya gunakan di sini. Router pertama yaitu memasukkan pas Ethernet. Pas Ethernetnya yaitu seperti teks yang ada di sini yang saya sudah siapkan. 192, 168, 1, 100. Dan untuk serial 2, 17, 16, 1, 100. Dan jangan lupa untuk button yang di atas diaktifkan dan yang pas pas Ethernet 0, 0 diaktifkan juga. Yang berarti eh, IP yang sudah dimasukkan ini digunakan dalam menghubungkan antara router satu ke router yang lain. Dan untuk yang kedua adalah router server. Ada perbedaan antara router cabang dan router server. Router server ini adalah penengah untuk menghubungkan antara router cabang dan router pusat. Di bagian router server ini, kita harus memasukkan pas Ethernet juga sama seperti yang sebelumnya, yaitu 192, 168, 2, 100 dibedakan dengan router yang cabang dan dibedakan dengan router yang pusat. Kenapa dibedakan? Karena kalau disatukan, tidak akan terjadi sharing antara router satu dan router yang lain. Untuk buttonnya juga sama diaktifkan, dan untuk selanjutnya yaitu memasukkan IP serial. Untuk IP serialnya sendiri, di sini saya menggunakan angka 17, 16, 2, dan 10. Dan untuk buttonnya juga sama diaktifkan. Nah, untuk perbedaannya karena router server ini penengah antara router cabang dan router kantor pusat, di sini saya memasukkan serial 3 untuk menyambungkan antara server dan pusat. Di sini saya memasukkan angka 10, 10, 10, dan 1. Jangan lupa untuk buttonnya juga diaktifkan. Dan untuk router yang pusat juga sama, memasukkan IP di bagian pas Ethernet 0,0 dan memasukkan serial 3. Kenapa dari cabang ke server menggunakan serial 2 dan dari server ke pusat menggunakan serial 3? Dikarenakan kalau dari server ke pusat menggunakan serial yang sama, maka akan bertabrakan dengan eh, cabang ke server. Maka dari itu saya menggunakan serial 3.3 agar tidak bertabrakan dengan router antara cabang ke server. Dan untuk soal selanjutnya yaitu untuk di ruangan A menggunakan IP statik. Di sini saya sudah menyediakan satu PC yaitu PC admin. Di sini saya menggunakan IP statik dan saya memasukkan 192, 168, 1200, subnet masnya 255, 255, 2550, dan untuk default gateway-nya didapatkan dari mana dan untuk apa? Default gateway itu didapatkan dari router yang akan disambungkan dengan PC, dan gunanya yaitu menghubungkan antara PC dengan router yang ingin dihubungkan. Dan untuk yang kedua adalah secara dinamis. Secara dinamis ini ada perbedaan untuk pemasukannya dengan router yang statis. Kalau router yang statis memasukkan IP-nya di sini secara langsung, kita ketikkan manual. Tapi untuk
dinamis atau DHCP itu berbeda. Untuk untuk PC developer 1 dan developer 2, di sini hanya cukup menggunakan DHCP, tapi sebelum kita mengklik DHCP, kita harus mendaftarkan atau mengisikan IP yang kita inginkan di dalam CLI. Untuk CLI ini ya sudah ada di modul yang diberikan sebelumnya, tinggal diketik aja di sini dan disesuaikan dengan IP yang sudah kita masukkan ke dalam router. Sebagai contoh, yaitu IP DHCP pool keuangan. Keuangan ini diganti namanya dengan server. Untuk selanjutnya yaitu network 192 bla 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 bla. Untuk IP yang ini yaitu IP yang mau kita masukkan ke dalam PC itu seperti apa, bisa diganti 196 192 168 2.100 bisa, atau 3.100 juga bisa. Tetapi untuk ujungnya di sini tidak akan jadi 100 atau 200 dikarenakan IP defaultnya, secara defaultnya yaitu dimulai dari angka 0. Berarti yang kita ubah hanya di bagian angka 2, yaitu bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan untuk setelah kita memasukkan IP yang mau kita masukkan ke dalam PC kita, maka selanjutnya yaitu memasukkan default router 192.168.2.100. Nah, yang 192.168.2.100 kita masukkan IP router yang mau kita masukkan. Kalau saya di sini di bagian server memasukkan pas Ethernet 0 192.168.2.100 untuk di bagian IP sini ya. Setelah itu di enter lalu di exit saja. Setelah melakukan pendaftaran secara CLI di dalam router, maka yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu masuk ke dalam PC, masuk ke IP configuration, yang tadinya ini static, maka kita ubah ke DHCP dan secara otomatis akan memasukkan IP address yang sudah didaftarkan dimulai dari angka 1 dan memasukkan subnet mask yang sudah kita masukkan di dalam CLI, dan untuk selanjutnya secara otomatis sudah memasukkan IP router yang mau dihubungkan dengan PC developer 1 dan developer 2. Untuk yang developer 2 juga sama seperti yang developer 1, cukup klik di HCP dan secara otomatis jika ini benar, maka akan mengurut dari awalnya 1 jadi 2 dan untuk seterusnya otomatis sesuai dengan yang kita masukkan. Dan untuk yang ketiga, yang kantor pusat juga sama, untuk caranya seperti yang router server menggunakan CLI yang ada di bagian modul yang sudah dikasih. Dan bagaimana cara menghubungkan antara router cabang, server, dan pusat, yaitu caranya, untuk contohnya saya memasukkan ke serial yang server dulu, yang router server dulu. Caranya itu dengan ke config, masuk ke RIP. Nah, di RIP di sini kita memasukkan IP pas Ethernet 0 yang dari PC cabang, maksudnya dari router cabang, terus memasukkan IP router server, dan yang ketiga masih memasukkan IP router pusat. Yang saya maksud di sini IP dari pas Ethernet 0 yang di cabang, di server, dan juga di pusat. Nah, setelah ketiga IP ini dimasukkan, kita memasukkan serial 2 antara cabang dan server. Kita memasukkan 17, 16, 1, 10 dan 17, 16, 2, 10. Untuk memasukkannya ke sini kita cukup memasukkan angka 17.0.0.0. Maka serial 2 antara cabang 1 dan server itu akan secara otomatis masuk ke dalam serial yang 17.0.0.0 karena ini default secara dari Cisco-nya. Dan bagaimana cara menghubungkan antara cabang dan pusat? Nah, di sini kita memasukkan yang serial 3. Masukkan serial 3 yang ini 10.0.0.0.
Tetapi saya di sini memasukkannya 10.10.10.1 dan di sini 10.10.10.2. Setelah itu, setelah ini sudah beres, maka yang selanjutnya adalah masuk ke cabang, ke bagian RIP, dan juga sama memasukkan IP cabang, IP server, IP router, memasukkan serial 2 antara cabang dan serial 2 antara server, dan untuk yang terakhir memasukkan antara serial 3 dan antara server dan pusat. Setelah semua itu beres, maka kabel-kabel yang dihubungkan antara router cabang, router server, dan router pusat akan menjadi hijau. Kalau ini error, maka semua semua warna-warna lampu yang ada di dalam kabel yang terhubung ini akan merah. Mari kita coba menghubungkan antara PC admin 2 dengan PC server, yaitu dengan cara menggunakan ping. Sudah sukses. Untuk admin ke developer 2 juga sama, sudah aktif. Antara PC admin ke PC admin 1 yang ada di ruangan kantor pusat juga sukses. Dan untuk yang terakhir antara PC admin 2 dengan PC bos sudah beres. Baik ya, sekian tutorial dari saya. Mohon maaf kalau agak kecepatan dan mohon maaf kalau penjelasannya agak kurang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.